Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran ilmu tafsir pada bab yang pertama. Kita masuk ke penjelasan tentang wahyu. Nah, hari ini teman-teman, Bapak ingatkan kembali bahwa pembelajaran kita daring ini sebenarnya fokus terhadap pembelajaran mandiri di rumah. Jadi teman-teman harus rajin-rajin belajar di rumah, sementara penjelasan guru karena terbatas. Nah, jadi ini sekedar tambahan saja. Nah, teman-teman harus belajar dari rumah masing-masing sendiri dulu, baru mendengar penjelasan guru. Dan apabila ada yang belum jelas, belum terlalu dimengerti, bisa ditanyakan langsung nanti ke Bapak lewat chat WA. Oke, kita masuk ke pengertian wahyu. Nah, pengertian wahyu di sini melalui bahasa, misalnya wahyu itu memberitahukan secara samar, tertulis, utusan, ilham, perintah dan isyarat. Nah, kita langsung saja ke pengertiannya. Misalnya di sini yang dimaksud wahyu menurut surah An-Nahl ayat 68, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, itu wahyu Allah kepada lebah. Terus itu wahyu berupa ilham atau intuisi. Nah, itu misalnya kepada lebah. Nah, kenapa lebah itu selalu membuat sarangnya di tempat tinggi? Nah, karena itu sudah diwahyukan oleh Allah, sudah diajarkan oleh Allah terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Atau contoh lain misalnya anak kijang, atau kita biasa nonton di channel National Geographic, itu kan tentang dunia flora dan fauna. Kita bisa lihat misalnya ketika anak kijang itu terlahir, anak rusa itu lahir, dia kan belum mampu untuk berlari, dia kan masih lemah dan sangat rentan untuk menjadi mangsa para karnivora. Boleh jadi itu singa, boleh jadi itu hyena, atau macan tutul, atau cheetah. Nah, dia sangat lemah, sangat rentan. Nah, jadi bagaimana cara dia melindungi diri? Kalau rusa yang sudah dewasa kan dia bisa berlari, bahkan bisa berlarinya sangat kencang kan. Jadi insya Allah bisa menghindar dari serangan karnivora. Nah, bagaimana yang baru lahir ini bisa menjaga dirinya? Nah, jadi rusa yang baru lahir itu dia diberikan ilham oleh Allah, diajari. Dia kan belum pernah sekolah tuh, dari mana dia tahu? Nah, kalau manusia kan dengan cara belajar, bagaimana mampu untuk bekerja, bagaimana untuk mampu menafkahi diri sendiri, bagaimana mampu menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, bagaimana rusa bisa bertahan? Kan kehidupan flora fauna itu kan cuman ya ada karnivora, ada herbivora. Karnivora memangsa yang herbivora. Jadi seperti itu siklusnya. Siklusnya sesederhana itu. Nah, jadi bagaimana cara mereka bertahan? Nah, jadi rusa yang baru lahir itu bertahannya dengan cara dia bisa menundukkan badannya itu setunduk-tunduknya. Kan biasanya mereka hidup di padang rumput. Nah, jadi karena warna kulitnya itu sudah mirip dengan rumput, jadi kan samar-samar. Dan mereka bisa menahan napas hingga 20 menit. Jadi bayangkan selama 20 menit itu tidak mengeluarkan hembusan napas. Kenapa? Supaya meminimalisir mereka ketahuan oleh para karnivora, oleh para pemangsa. Kan karnivora itu kan selain melihat atau mencium, dia kan juga memakai indera pendengarannya untuk mencari mangsa. Nah, mendengar apakah ada suara napas, ya kan, ada suara detak jantung. Nah, selain dengan bau. Nah, jadi dan rusa yang baru lahir itu dia memiliki hormon yang bisa membuat dirinya tidak tercium oleh para karnivora. Nah, jadi ini Bapak baru mengetahui juga setelah menonton dari channel National Geographic. Jadi dia tidak tercium baunya, tidak terlihat, dan tidak terdengar. Nah, jadi Allah ilhamkan itu kepada rusa yang baru lahir. Itu kan dia tidak punya akal, tidak pernah sekolah. Dari mana dia tahu seperti itu? Kecuali diberikan oleh Allah ilham.
Nah, jadi seperti itu. Jadi ada wahyu yang diberikan Allah. Nah, bisa kepada binatang, bisa kepada manusia. Kepada binatang ini contohnya, kepada lebah ada, kepada rusa ada, terus kepada berang-berang. Berang-berang itu kan membuat bendungan kan di sungai, dan membuat bendungannya itu dia kan berang-berang kan tidak pernah sekolah teknik sipil, tidak pernah kuliah teknik sipil, tidak pernah kuliah insinyur, tapi mampu merancang bendungan. Kalau manusia kan harus belajar dulu engineeringnya, membuat semen, membuat besi, membawanya, membangunnya. Nah, berang-berang kok bisa belajar dari mana, sekolah dari mana? Nah, itu merupakan ilham dari Allah. Jadi cara berang-berang untuk mencari makan, dia ke sungai, dia membuat bendungan di sungai, ikan yang terjaring di bendungannya itu yang akan dia konsumsi untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, itu merupakan ilham berupa intuisi, wahyu berupa ilham. Selanjutnya, wahyu dengan arti perintah. Wahyu dengan arti perintah itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 111. Artinya saja ya kita langsung baca. Dan ingatlah ketika aku mengilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Nah, wahyu dalam arti perintah. Nah, jadi wahyu yang pertama tadi dalam arti ilham. Contohnya tadi kepada lebah, kepada rusa, kepada berang-berang, dan banyak lain lagi yang lain-lainnya. Yang kedua adalah dalam arti perintah. Contohnya misalnya perintah untuk beriman kepada Allah. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya kan, ini sederhana, tidak perlu penjelasan lebih. Selanjutnya wahyu dengan arti isyarat. Kita lihat contohnya pada surah Maryam ayat 11. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Ini maksudnya Siti Maryam yang mengisyaratkan kepada orang-orang waktu itu untuk bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Nah, seperti itu. Jadi dulu pada zaman ini, Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa, waktu itu nabinya adalah Nabi Zakaria dan Nabi Ilyas. Jadi di Palestina itu dulu ada masjid lah kalau bahasa kita, masjidnya para umat Yahudi waktu itu. Nabinya adalah Nabi Zakaria dan Nabi Ilyas. Nah, ada orang soleh bernama Siti Maryam. Siti Maryam dulu pada waktu itu syariatnya tidak boleh wanita beribadah di masjid kecuali Siti Maryam. Siti Maryam dapat kekhususan lah waktu itu. Nah, waktu itu seterusnya Siti Maryam mengisyaratkan kepada para umat Yahudi waktu itu untuk berzikir, beribadah, bertasbih kepada Allah itu pada waktu pagi dan petang. Kalau orang dulu tuh mungkin berdiam di mihrab itu bahasa kitanya tuh bertapa lah. Jadi fokus aja beribadah kepada Allah di mihrab. Mihrab itu tempat kebiasaan orang seseorang itu beribadah. Misalnya kayak Bapak kalau ke masjid di rumah Bapak misalnya suka banget duduk, mengaji, berzikir, sholat sunatnya itu di sejadah yang di tiang pertama, misalnya tiang sebelah kiri yang di depan. Biasanya kan ada 4 tiang tuh di masjid. Nah, misalnya Bapak paling suka di tiang yang paling kiri yang di depan misalnya. Nah, berarti itu mihrabnya Pak Juhda di situ. Nah, Siti Maryam juga begitu, ada mihrabnya khusus di Sidin kalau beribadah di situ aja. Nah, itu yang dimaksud dengan mihrab. Bukan mihrab itu tempat keimaman, bukan, tapi tempat di mana beliau suka melakukan kegiatan ibadah. Nah, beliau keluar dari mihrabnya maksudnya untuk bertampai kepada kaum Yahudi pada saat itu ketika pagi dan sore. Bila pagi dan sore Sidin keluar dari mihrab
uh, uh, dengan cara berzikir. Nah, jadi modalnya tuh bersampai kepada orang tuh supaya orang tuh tahu kita tuh harus berzikir pada waktu pagi dan petang. Nah, seperti itu teman-teman. Dengan isyarat. Nah, terus wahyu yang berarti bisikan. Nah, ini dijelaskan oleh surah Al-An'am ayat 121. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Nah, ini maksudnya godaan lah. Wahyu yang berupa bisikan itu godaan yang datang dari setan. Nah, itu sederhana lah, biasa. Berarti ada wahyu dalam versi itu. Nanti kita jelaskan lagi di akhir lah. Yang nomor 5, wahyu yang berarti ilham, yaitu perintah Allah kepada malaikat agar mereka mengerjakannya. Nah, ini wahyu yang berupa ilham hanya khusus kepada malaikat. Contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati-hati orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap ujung jemari mereka. Nah, itu beberapa jenis wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, adapun menurut istilah ada beberapa pendapat yang menjelaskan makna wahyu. Nah, kita selesaikan dulu ini. Soalnya menurut Syekh Muhammad Abduh dalam kitab Tauhidnya, wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang pada dirinya sendiri dengan keyakinan yang penuh bahwa pengetahuan itu datang dari Allah melalui perantara ataupun tidak, dan yang pertama berupa suara yang didengar atau tanpa suara. Pendapat lain menerangkan bahwa wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada salah seorang dari nabi-nabinya. Nah, jadi seperti itu wahyu, pokoknya sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi. Nah, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Langsung misalnya kayak perintah sholat, itu merupakan wahyu berupa perintah, diterimanya langsung Nabi Muhammad dan diberikan oleh Allah secara langsung ketika Isra dan Mi'raj. Nah, yang tidak langsung ya seperti perintah yang lain, perintah puasa, perintah haji, kan dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi itu wahyu. Nah, cara-cara turun wahyu. 1, dengan pemberitahuan langsung dalam hati Nabi atau jiwanya mengenai suatu pengetahuan yang tidak mampu menolaknya dan tidak sedikit pun meragukan kebenarannya. Cara ini sering disebut dengan ru'yatun sholehah atau sesuatu yang diperoleh dalam keadaan tidur tetapi menjadi kenyataan. Contoh mimpi Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Nah, ini banyak wahyu itu turun dalam turunnya tuh langsung ke hati. Nah, contohnya seperti ini, kisah ketika Nabi Ibrahim tidur, turun wahyu dalam bentuk mimpi, tapi itu sebenarnya wahyu dari Allah. Sama seperti kisah Nabi Yusuf yang bermimpi bahwa dia mimpi bulan, bintang, dan planet-planet itu sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, terus Nabi Yusuf bertanya kepada ayahnya Nabi Yakub, maksudnya apa? Nah, itu artinya kamu akan menjadi nabi. Nah, itu salah satu wahyu juga. Dengan cara penyampaian di balik tabir. Nah, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan cara langsung. Maksudnya itu ini kita Bapak ceritakan aja lah dulu. Nabi Musa itu kan gelarnya kalamullah. Kalamullah itu artinya orang yang sering berbicara dengan Allah. Nah, kalau Nabi kita kan Nabi Muhammad Habibullah gelarnya, kekasih Allah. Nah, kalau Nabi Musa itu gelarnya adalah kalamullah karena beliau itu memiliki keistimewaan sering sekali berbicara atau berkomunikasi dengan Allah.
berkomunikasi seperti kita berpandir saat ini. Nah, namun cara berbicara Allah dengan Nabi Nabi Musa itu tidak bisa langsung. Kadang Allah merefleksikan dirinya itu dalam bentuk api. Misalnya pernah Nabi Musa ingin berbicara kepada Allah, terus muncul api di pohon. Api itu yang berbicara kepada Nabi Musa. Alhamdulillah, Nabi Musa, padahal pohon itu adalah Allah. Ya mungkin sama seperti kita saat ini, kita berbicara misalnya dengan teleponan. Yang berbicara misalnya kita, cuman kan yang mendengar di sana dia mendengar melalui telepon. Nah, mungkin seperti itu saat itu juga mirip. Jadi lewat di balik tabir. Jadi Allah berbicara kepada Nabi Musa lewat sesuatu, lewat sebuah media. Bukan berarti Allah tidak mampu menampakkan jiwanya kepada Nabi Musa. Nah, tapi justru Nabi Musa lah yang tidak sanggup. Nah, seperti itu. Pernah Nabi Musa minta, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah supaya hendak berbicara kepada Allah itu langsung tatap muka, tidak dengan dibalik tabir, tidak dengan melalui media pembantu. Kata Allah, kamu tidak akan sanggup. Sanggup, kata Nabi Musa. Kan Nabi Musa terkenal dengan orang yang sangat kuat. Kita tahu dulu ketika Nabi Musa masih hidup di Mesir, pernah memukul pegawainya Fir'aun karena dia waktu itu memukul budak. Nabi Musa marah melihat dia memukul budak. Akhirnya dipukul oleh Nabi Musa dengan sekali pukulan langsung mati. Saking kuatnya Nabi Musa, sekali tempeleng aja langsung mati orang. Nah, jadi Nabi Musa merasa kuat sebagai manusia. Kata Allah, kamu tidak akan kuat. Nah, kata Allah, begini saja. Bagaimana kalau kamu melihat tajalliku? Ibaratkan tuh kayak memantulkan diri. Jadi di Mesir itu ada namanya Bukit Sinai. Bukit Sina, Tursina. Nah, jadi di situ Allah kayak memantulkan dirinya kepada gunung itu, dan Nabi Musa melihat. Nah, ketika Allah melakukan itu, gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Nah, tidak kuat. Nah, seperti itu. Jadi selalu di balik tabir. Nah, itu salah satu cara penyampaian wahyu. Pertama tadi dengan datang secara langsung, baik dalam mimpi ataupun tidak. Terus dari balik tabir. Yang ketiga melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini yang paling sering didapatkan oleh Nabi Muhammad. Dan melalui malaikat Jibril ini ada dua cara juga. Nah, yang pertama ada kalanya Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, maksudnya dalam bentuk dia sebagai malaikat. Nah, kadang juga malaikat Jibril datang hanya dengan Nabi mendengarnya dengan suara gemericing lonceng. Nah, ada riwayatnya, ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari jalur sahabat Abi Salamah. Dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahyu datang kepadaku dengan dua cara, yaitu malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepadaku sebagai mana seseorang menyampaikan berita kepada orang lain, dan ini tidak membuatku takut, atau datang kepadaku dengan suara lonceng dan hal ini membuatku takut. Nah, jadi kadang malaikat Jibril itu datang menemui Nabi Muhammad membawa wahyu secara langsung dalam bentuk dirinya. Ada juga yang hanya dengan suara-suara. Nah, seperti itu. Nah, namun sebenarnya ada lagi tambahan. Nabi Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Dijelaskan di sinilah, atau menyerupai seorang sahabat. Nah, pernah Jibril itu datang kepada Nabi. Ketika itu Nabi sedang duduk asik bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang bajunya bersih, pakaiannya bersih, orangnya bersih. Padahal kan kalau kita hidup di padang pasir itu kan pasti berdebu, pasti kotor, walaupun sudah mandi biasanya beberapa jam kan keluar, setelah itu pasti kotor lagi karena panas udaranya, karena berdebu, karena berangin. Nah, ini ada tiba-tiba datang seorang pria yang sangat tampan, bersih, pakaiannya bersih, semuanya bersih. Nah, tidak terlihat bahwa dia itu datang dari perjalanan jauh. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang yang ada di situ semuanya tidak kenal dengan si pria itu.
Nah, terus dia datang kepada Nabi, langsung menghadap kepada Nabi dan merapatkan batisnya kepada Nabi. Jadi ibaratkan tuh Nabi bersila, tiba-tiba orang itu datang langsung bersila juga di hadapan Nabi, dan saking dekatnya lututnya itu kena dengan lututnya Nabi. Nah, orang itu adalah malaikat Jibril. Waktu itu sahabat ada yang marah, Sayyidina Umar bahkan diceritakan ingin melepaskan pedangnya karena merasa orang itu tidak sopan kepada Nabi Muhammad. Terus di-stop oleh Nabi. Nah, terus orang itu bertanya, "Ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan?" Terus dijawab Nabi, "Islam, al-Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamatus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumur ramadan, wa hajjul bait man istata ilaihi sabila." Sampai wa huwa iman untuk minu billah wa rasulihi wa kitabihi, sampai ma huwa ihsan, seperti itulah. Ada hadisnya. Nah, itu kadang Jibril datang sebagai bentuk dirinya sendiri, kadang juga datang menyerupai orang, bentuk manusia. Nah, kalau dia menyerupai dirinya sendiri, dia datang dalam bentuknya diri sendiri, itu ada para ulama yang menjelaskan bahwa sosok malaikat Jibril itu saking besarnya, ketika dia datang, Nabi Muhammad itu melihat sayapnya malaikat Jibril itu, melihat ujung sayapnya itu sama kayak di ujung cakrawala, di ujung kita tuh melihat paling jauh ujung bumi itu seitupang panjangnya sayap malaikat Jibril. Jadi kita melihat ke arah kanan misalnya sayapnya sampai ujung dunia, ujung sayapnya malaikat Jibril. Nah, itu ada salah satu penjelasan ulama terkait malaikat Jibril, bentuk malaikat Jibril. Nah, penyampaian wahyu yang dialami Nabi Muhammad. Nah, wahyu kayak apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad? Pertama, mimpi. Nah, dijelaskan oleh sebuah hadis, Aisyah berkata awal wahyu yang dimulai dengannya Rasulullah SAW melalui mimpi yang benar di waktu tidur. Waktu itu beliau tidak melihat dalam mimpinya itu kecuali seperti terangnya cuaca di pagi hari. Oh, seperti itu. Jadi ketika wahyu itu turun, insya Allah, kalau ketika wahyu itu turun ketika Nabi Muhammad tidur melalui mimpi, insya Allah pagi harinya insya Allah akan cerah. Nah, selanjutnya Jibril menghujamkan wahyu ke dalam jiwa Nabi, tetapi Nabi tidak melihatnya. Jadi Nabi itu kada sadar wahyu itu datang, tapi tiba-tiba Nabi menyampaikan bahwa ada wahyu. Nah, ini dijelaskan dalam surah ayat 52, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Selanjutnya, wahyu datang pada Nabi Muhammad seperti gemercing lonceng atau suara lebah yang sangat keras. Nah, berdengung gitu, datang. Padahal wahyu datang kepada Nabi. Nah, Jibril datang mewahyukan kepada Nabi dengan menyerupai seorang manusia. Jibril datang kepada Nabi mewahyukan dalam bentuk aslinya. Oke. Allah SWT berbicara langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara Jibril ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Nah, ini perintah salat tadi, wahyu yang perintah yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad, tidak melalui malaikat Jibril. Nah, Allah menghujamkan wahyu ke dalam jiwa Nabi secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Nah, jadi pernah juga malaikat Jibril, pernah juga Allah langsung juga pernah memberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi seperti itulah penjelasan tentang wahyu. Nah, jadi kita baca rangkuman secara terminologi. Ada kesamaan unsur dalam definisi Al-Quran oleh para ahli. Unsur tersebut bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah atau wahyu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, nama-nama dan sifat Al-Quran yang sangat banyak menunjukkan keagungan Al-Quran serta faedah dan manfaat Al-Quran dalam kehidupan. Nama-nama tersebut
dapat dilacak dengan mudah dalam Al-Quran dan sesuai dengan isi kandungan ayat tersebut. Proses turunnya Al-Quran yang tidak ditentukan hari dan tanggalnya memberikan pelajaran berharga buat kita umat Islam agar berlomba-lomba untuk meraih pahala dari Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Al-Quran adalah wahyu, dan wahyu yang diturunkan Allah SWT bukan hanya terdapat dalam Al-Quran. Nah, proses turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah sama dengan proses turunnya wahyu kepada para nabi dan rasul lainnya. Oke, jadi itu kesimpulannya terkait wahyu tadi. Oke, jadi ada beberapa jenis wahyu tadi. Nah, kita lihat ada beberapa jenis wahyu. Ada yang berupa ilham, intuisi, contohnya tadi kepada lebah, misalnya kepada binatang yang lain. Terus kepada terus dengan bentuk perintah. Nah, sama ini contohnya perintah kepada Nabi Isa dan pengikutnya. Ada juga perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa untuk melaksanakan sholat misalnya langsung diterima tanpa melalui malaikat Jibril. Nah, itu salah satu contoh yang lain. Dan isyarat, nah ketika Siti Maryam dengan isyarat untuk keluar dari mihrabnya menuju kaumnya, dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Jadi wahyunya itu turun kepada Siti Maryam dengan cara isyarat. Jadi Sidin buku liling kayak bertampailah kepada masyarakatnya beribadah pada waktu sore dan petang. Jadi Sidin sibuk beribadah pada waktu itu supaya orang lain mencontoh, oh Siti Maryam ya bila pagi Sidin bertasbih jagawiannya, berarti kita kayak itu juga. Nah kayak itu. Nah selanjutnya wahyu yang berarti bisikan seperti dalam surah Al-An'am ayat 121 ini. Nah, jadi dalam bentuk bisikan, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak sebut nama Allah. Nah, kita pelajari terlebih dahulu inilah maksudnya apa yang dalam bentuk bisikan ini. Nah, selanjutnya wahyu yang berarti ilham, perintah Allah kepada malaikat agar mereka mengerjakannya. Nah, jadi ini untuk malaikat ada juga. Jadi bukan hanya untuk nabi, tapi untuk malaikat ada. Nah, untuk binatang juga ada. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya cara turunnya tadi ada beberapa jenis. Nah, ada yang pertama lewat langsung, lewat mimpi. Ada yang dibelik tabir, berbicara seperti yang Bapak ceritakan tentang Nabi Musa tadi. Ada kalanya yang melihat Jibril dalam bentuk langsung, atau malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Nah, ada juga wahyu turun seperti suara gemericing lonceng atau suara lebah. Nah, seperti itu penyampaian wahyu. Nah, ini ada beberapa lagi sampai ada 7 cara lah di sini. Nah, itu teman-teman bisa baca sendiri. Itu tadi tambahan dari Bapak terkait penyampaian wahyu. Nah, kita baca dulu ini, Bapak akan perjelas tentang bisikan. Kita buka surah Al-An'am ayat 121. Ayat 121. Oh iya, ini memang dari setan. Jadi dalam bentuk bisikan itu memang dari setan. Nah, jadi setan yang membisikkan kepada manusia untuk ingkar kepada manusia. Nah, kepada Allah, manusia untuk ingkar kepada Allah. Nah, itu bisikan. Jadi itu wahyu, cuman wahyu yang dari setan, bukan dari Allah. Nah, seperti itu mungkin penjelasan dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.